Halo, selamat sore semua. Di sini saya akan membawakan untuk materi mini kelas dengan tema modul insight. Untuk modul insight itu sendiri apa? Modul insight adalah salah satu modul dari sistem point of sale atau post Olsera yang memberikan analisis dan informasi terperinci untuk membantu bisnis meningkatkan penjualan dan operasionalnya. Apa saja manfaat yang dapat apa saja manfaat yang didapatkan menggunakan modul insight? Modul insight sendiri memberi analisa performa performa penjualan, analisis kecurangan staf atau karyawan, perkembangan penjualan produk. Apa saja keuntungan menggunakan modul insight? Modul insight memberi modul insight sendiri tidak perlu biaya tambahan atau biaya langganannya, tidak perlu integrasi dengan pihak ketiga, analisis data yang disajikan akurat, dan mengambil keputusan data yang tepat. Kenapa harus menggunakan modul insight? Baik, baik. Modul insight menyajikan laporan terkait analisa kesehatan usaha, mencegah kasir melakukan fraud atau kecurangan, merekomendasikan produk terlaris saat ini atau bulan ini ke pelanggan baru, membeli solusi untuk produk-produk yang kurang laris, mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan data. Oke, untuk selanjutnya akan saya langsung share ke bagian back, das, back of back, back office back office Osera dengan tampilan modul insight-nya. Oke, oke. Untuk modul insight itu ada di paket langganan Osera yang Pro. Terus untuk menunya bakalan ada di bawah dashboard. Oke, selanjutnya untuk modul insight sendiri akan menyajikan atau memberi data analisis tiga macam atau tiga macam data analisis. Contohnya satu ada kesehatan usaha, analisis kecurangan karyawan atau staff, dan performa produk. Oke, selanjutnya bakalan saya lanjut informasikan modul insight di halaman home, halaman atau halaman utamanya. Jadi halaman utama modul insight di sini akan memberi grafik penjualan per satu bulan. Nah, jadi untuk tanggal di sini bisa kita filter di pojok kanan atas. Contoh bisa di filter per hari, yesterday, last 7 day, last 30 days, this month, sama last month. Atau mau di custom lain juga boleh, juga bisa. Oke, selanjutnya di sini untuk kolom pertama di situ ada laporan penjualan dengan grafiknya. Jadi di sini kita bisa lihat grafik naik turun dari penjualan setiap harinya. Dan di bawahnya ini itu bakalan ada informasi penjualan menurun atau naik. Jadi contoh kalau menurun seperti ya penjualan menurun minus 8,42% dari periode sebelumnya. Terus selanjutnya di sini ada analisis kecurangan. Jadi selama Januari itu ada 3 indikasi kecurangan dan di bawah akan menginfokan membaik 40% dari periode sebelumnya. Oke, selanjutnya di kolom ketiga atau kotak yang ketiga di situ ada produk terjual selama Januari. Di sini ada 100 produk yang terjual dan ada grafiknya. Di sini grafiknya ada 3 warna ya, merah, biru, sama hijau. Untuk yang merah itu produk yang paling sedikit terjual. Untuk yang biru itu di, di tengahnya atau di menengahnya enggak sedikit dan enggak terbanyak juga. Sedangkan yang terbanyak bakalan jadi di warna hijau. Oke, dan di bawahnya bakalan ada informasi produk menurun minus 26,47% dari periode sebelumnya. Terus selanjutnya di kotak keempat atau kolom keempat, di sini bakal informasi produk terlaris selama Januari.
Contoh di sini ada basic coffee americano, iced tea, kopi susu, dan spaghetti aglio olio. Oke, selanjutnya saya bakal langsung ke hal kalau di scroll, oke, selanjutnya di scroll di bawah di bakalan informasi sebagian dari kesehatan usaha, analisis kecurangan dan performa produk. Kita coba scroll dulu ke bawah untuk dilihat. Oke, untuk di sini di paling bawah itu ada informasi pembeli. Untuk pembeli ini bakalan diambil dari jumlah stok yang keluar, bukan berdasarkan pelanggan yang datang. Jadi Bapak atau Ibu nggak perlu input data pelanggannya satu persatu untuk mendapatkan data pembeli ini. Oke, selanjutnya saya bakal langsung ke halaman kesehatan usaha. Oke, Kak. Untuk di halaman kesehatan usaha, mohon maaf sebelumnya datanya di sini masih nol. Ini karena masih dalam proses perbaikan. Oke, jadi di sini bakalan menampilkan atau menginformasikan stagnan atau persentase status sehat atau tidak sehat usaha. Jadi di sini bakalan diinformasikan persen naik atau turunnya. Terus di sampingnya lagi di situ bakalan diinformasikan total penjualan. Jadi total penjualannya berapa juta atau berapa ratus ribu, terus persentasenya berapa. Dan untuk persentase ini akan dibandingin dengan periode sebelumnya. Contoh misal kita bandingin per bulan atau satu bulan, akan dibandingin dengan satu bulan sebelumnya. Kalau kita bandingin per minggu atau 7 hari belakangan, akan dibanding dengan 7 hari belakangannya juga. Oke, selanjutnya di sini akan diinformasikan total penjualan dan prediksi total penjualan. Dan untuk total laba dan prediksi laba juga bisa diinformasikan di sini. Untuk mendapatkan total laba yang tepat, total penjualan dan total laba yang tepat, untuk menghasilkan hasil yang lebih tepat diharapkan input harga beli di setiap produk. Oke, selanjutnya di sini ada grafik mengenai laba. Jadi di sini bakalan diinformasikan seriesnya berapa naik atau turun, forecasting sama projectionnya. Nah, selanjutnya di bawah grafik itu bakalan ada diinformasikan untuk mendapatkan grafik laba yang tepat, lengkapi harga beli setiap produk. Jadi sama sama seperti sebelumnya saya infokan untuk menghasilkan harga. Nah, angka yang tepat diharapkan isi harga belinya. Terus selanjutnya di sini ada grafik penjualan juga. Grafik penjualan di sini ada informasikan sales, forecasting, sama projection. Oke, di bawahnya lagi di sini ada grafik trade laba sama grafik trade penjualan. Di sini bedanya akan dibandingkan dengan last periode profit last periode sebelumnya. Jadi akan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, saya lanjut untuk ke bagian analisis kecurangan. Untuk analisis kecurangan di sini menginformasikan ada total 3 indikasi. Jadi statusnya di sini membaik 40% daripada sebelumnya. Jadi sebelumnya bakal kemungkinan indikasinya lebih banyak dari dari saat ini. Oke, selanjutnya untuk analisis kecurangan di sini ada 4 jenis atau 4 macam kecurangan oleh stafnya. Contohnya ada pembatalan mencurigakan, pembayaran mencurigakan, pesanan tertahan, dan pemberian diskon manual. Oke, kita coba masuk satu persatu dulu. Untuk pembatalan mencurigakan ini, itu pembatalan yang disertai atau pesanan yang disertai dengan coba print check atau cek periksa. Si kasir akan biasanya si kasir akan memberi surat print check ini untuk dicek untuk customer atau pelanggan yang cek itu orderannya sudah benar atau belum dan total belanjaannya. Jadi selanjutnya di sini bakalan ada informasi total karyawan yang melakukan, total perangkat sama nominal.
Untuk data detailnya, Bapak atau Ibu bisa coba klik di list di bawah ini. Di sini ada customer request, totalnya 10.220 ya. Oke, jadi di sini bakalan terindikasi atau menginformasikan data terperincinya. Nama karyawan yang melakukan siapa, nama perangkat, sistem operasional, waktu transaksi, dan tipe pembatalan. Oke, mungkin saya coba filter ke tanggal yang banyak terindikasi kecurangan. Oke. Oke, itu indikasi contoh pembatalan mencurigakan. Di sini ada nama karyawan atas nama Arianto yang melakukan indikasi. Perangkat yang digunakan adalah Oppo, sistem operasional Android di tanggal 19 November di jam 9.16. Nah, jadi di sini Bapak atau Ibu bisa lihat kuantiti pesanannya di awal ada 5. Tapi si kasir ada setelah di print check kasih bekas sama stroke-nya, di sini kasir ada ngerubah jumlah kuantiti atau dua ayam hijaunya dicoret. Jadi si customer atau pelanggannya bayar 5 ayam, tapi di sistem diselesaikan dengan 3 ayam. Jadi dari sini dari pihak toko udah mengalami rugi sebesar 40.000. Dan di sini si kasir juga memberi diskon sebesar 2.000 untuk ke pelanggannya. Oke, untuk pembatalan mencurigakan kurang lebih indikasinya akan ditandain dengan print check lebih awal, di print check lalu diedit. Selanjutnya di sini ada pembayaran mencurigakan. Pembayaran mencurigakan ini adalah pembayaran edisi atau statik yang tidak mencantumkan nomor referensi. Oke, di sini indikasinya ada 2 karyawan yang melakukan dan di perangkat yang sama. Untuk nominal, total nominal di sini lumayan besar, ada sekitar 788.000. Nah, jadi Bapak atau Ibu bisa cek siapa pelakunya. Di sini ada nama karyawan atas nama Min di perangkat Oppo. Kita melakukan transaksinya di 22 November di jam 1 siang, ya, 18.40. Jadi di sini tipe pembayaran dia menggunakan BCA. Nah, jadi si kasirnya tidak melakukan input nomor referensi. Untuk input nomor referensinya saya kasih contoh. Oke, oke, di halaman pos kita pilih di sini ada opsi BCA, UOB Tumorrow sama Bank Jago sama Kris BCA. Kita coba menggunakan Kris BCA. Nah, si kasir diharapkan menginput nomor referensi atau nomor pembayaran di sini. Si kasir nggak perlu input semua atau 10 digit nomor referensi. Disarankan mengisi 4 digit angka belakangnya saja. Contoh 1, 2, 3, 4. Si kasir cukup menginformasi input 4 nama belakang aja untuk memvalidasi data tersebut. Setelah diklik bayar bakalan langsung auto selesai juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian pesanan tertahan. Untuk pesanan tertahan ini itu pesanan yang tidak diselesaikan lebih dari 24 jam. Kita kasih satu contoh di sini ada satu karyawan yang melakukan perangkat sama dan totalnya berapa. Kita coba klik detailnya di sini. Mohon maaf sebenarnya di sini nama karyawannya 0 memang tidak diinput. Selanjutnya waktu transaksinya di tanggal 29 November di jam 14 jam 16:12. Nah, total durasi tertahannya di sini bakal diinformasikan. Ada 2.302 jam.
Jadi ini ada pesanan yang tidak diselesaikan oleh kasirnya. Oke, selanjutnya kita di pemberian diskon manual. Oke, untuk pemberian diskon manual ini pemberian diskon yang di luar promo dari pihak toko. Jadi si kasir biasanya kalau si kasir biasanya bisa kasih promo ini melalui posnya, kecuali posnya dipasang di menggunakan Passkey atau Pin Supervisor. Jadi si kasir tidak bisa melakukan diskon manualnya. Contohnya di sini ada satu karyawan yang melakukan, untuk detailnya bisa diklik. Jadi di sini ada nama karyawan atas nama Arianto yang melakukan indikasi, terus di tanggal waktu transaksinya di tanggal 19 November dan tipe pembayarannya cash. Oke, contoh di sini. Di sini ada subtotal, di situ ada 2 juta. Dan dibuat diskonnya sebesar 1 jutaan. Jadi si kasir melakukan diskon sendiri atau manual dengan menginput jumlahnya 1 juta atau bisa persentase, contohnya 50%, 10%, atau 20% juga. Oke, untuk di selanjutnya di bawah bakalan ada nama karyawan yang terindikasi tertingginya siapa. Itu bisa diklik. Nah, untuk diklik bakalan muncul list transaksi yang dilakukan indikasinya. Selanjutnya di sini ada tip perangkat yang digunakan. Selanjutnya di bawah bakalan ada info hari indikasi tertingginya di hari apa. Contohnya di sini ada hari Selasa dengan total indikasinya 8. Dan jam indikasi tertinggi di jam 9 ada 4 indikasi. Terus lanjut di bawahnya bakalan ada grafik jumlah indikasi kecurangan. Di sini bakalan ada grafik paling tertinggi, sedang atau rendahnya. Untuk tertinggi di sini ada 4 indikasi di 19 November, terendah di 29 November dan rata-rata 0,4. Terus selanjutnya di bawah bakalan ada grafik juga. Di sini bakalan diinfokan per jamnya. Untuk mau diganti per hari juga bisa. Kalau per jam lebih detail, jadi Bapak atau Ibu bisa lihat di jam berapa yang si kasir melakukan indikasinya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke performa produk. Oke, untuk performa produk di sini bakalan diinformasikan total produk yang terjual itu jumlahnya berapa. Contoh ada di sini 3.569 dan persentase meningkatnya berapa. Jadi persentase ini dibandingin dengan periode sebelumnya. Contoh di Vita 1 November sampai 30 November. Jadi perbandingan dengan bulan 1 sampai 30 Oktober. Terus selanjutnya di sini ada total penjualan dari produk tersebut. Totalnya ada 41 juta dan persentasenya 729. Oke, di sini ada rata-rata produk per bulannya. Oke, mohon maaf di sini masih nol. Ini masih dalam proses perbaikan juga. Untuk di sampingnya lagi itu ada produk terlaris. Produk paling laris di sini contohnya ada Sinektur Kopsus. Terjualnya 1.500 item. Dan produk yang paling sedikit terjual di sini ada mie goreng dengan 1 item. Oke, selanjutnya di sini ada grafik produk. Grafiknya di sini kurang lebih sama dengan sebelumnya, ada yang tertinggi, terendah, dan rata-rata. Contohnya tertinggi ada di 2008, terendah 1, dan rata-rata 119. Dan di sini di bawahnya lagi akan diinformasikan produk populer atau top 5 produk terlarisnya. Oke, selanjutnya di sini ada permetaan produk. Untuk permetaan produk di sini ada 4 jenis. Contohnya ada horses, star, dogs, sama puzzle.
Untuk artian horses, star sama dogs, kita bisa klik di tanda panah atau di klik namanya. Untuk horses sendiri, itu produk yang terjual banyak dengan keuntungannya kecil. Jika disukai pelanggan, karena kualitas, coba naikin harga antara 5 sampai 10%. Mungkin untuk di bawah lagi di situ ada solusinya yang diberi. Contohnya solusi mencari alternatif bahan baku yang lebih murah atau kurangin porsinya. Oke, untuk produk yang termasuk proses di sini ada Opa Obi varian satu dengan labanya 250 dan ada nasi goreng ayam labanya 0. Di sini untuk 50 kali ini item atau item yang terjual. Oke, selanjutnya kita ke Star. Untuk produk Star itu produk yang terjual banyak dengan keuntungan yang besar. Pertahankan kualitas dan harga jual, punya kekuatan untuk mengangkat produk yang kurang diminati. Contoh untuk produk Star di sini lumayan banyak. Di sini ada keripik pisang coklat, ada basic kopi americano, ada basic coffee latte. Nah, di sini labanya bakalan nampak. Jadi keripik pisang coklat di sini terjualnya 88 dengan laba 1.320.000. Bangga americano di sini terjualnya 1.302 dengan laba 7.616.700. Oke, selanjutnya di sini ada Dox. Untuk Dox sendiri itu produk yang terjual sedikit dengan keuntungannya kecil. Mungkin Bapak Ibu bisa evaluasi lagi produk ada pelanggan seperti porsi, kualitas, atau rasa. Penjualan dapat ditingkatkan dengan promo atau buat paket dengan produk Star atau Horses. Contohnya di sini ada ramen beef terjual 4 dengan laba 121. Terus di sini ada aglio olio terjualnya 3 dengan laba 12.000. Oke, untuk untuk produk yang termasuk ke Docs ini, Bapak Ibu bisa coba klik salah satu, itu rekomendasi paketnya bakalan aktif. Rekomendasi paket ini bakalan langsung membuat paket produk. Jadi paket produknya mau dikombinasi dengan produk Horses Star itu bisa langsung dari sini. Jadi untuk halaman ini bakalan langsung nyambung ke halaman buat paket atau ke halaman katalog produk. Jadi Bapak Ibu bisa buat dengan nama paketnya apa, bisa dihitungkan lagi harga belinya berapa, harga jual di toko berapa. Untuk jika tidak mau paketnya cuman makan dan minum, Bapak Ibu bisa ditambahin dengan paket apapun lagi. Paket produk, tambahkan produk lain. Contohnya mau tambah minum, makan, snack, itu juga bisa. Tinggal tambahin dari sini. Oke, kita lanjut ke halaman insight tadi. Oke, selanjutnya kita ke produk puzzle. Untuk puzzle itu produk yang terjual sedikit dengan keuntungan yang besar. Penjual dapat meningkatkan dengan promo atau buat paket dengan produk Star atau Horses. Contohnya di sini ada Beans Coffee Java Black Tea. Terjualnya 5 dengan laba 475. Kalau diklik di produk bakal muncul rekomendasi paket sama seperti tadi. Oke, untuk modal set ini mungkin Bapak atau Ibu ada pertanyaan atau ada masukan juga boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Amin terkait pemaparan mengenai materi kita hari ini, yaitu modul insight.
Mungkin untuk teman-teman di sini yang udah hadir, mungkin dari yang Bapak Bapak TV yang hadir di sini, teman-teman yang hadir boleh banget untuk bertanya, atau mungkin kalau ada yang masih kurang paham atau mungkin termiss tadi join di tengah-tengah sesi, itu boleh banget untuk bertanya. Mungkin dari kakak yang bernomor 0811, atau mungkin dari Kak Pizza Napoletana mungkin yang kemarin beberapa hari yang lalu udah sedikit nih sharing dan ingin dibantu review juga terkait model insight-nya. Jika ada pertanyaan boleh banget untuk eh, on cam, on mic, dan infoin terkait pertanyaannya. Atau juga kalau jika berhalangan untuk on mic, boleh juga untuk drop pertanyaannya di kolom chat kita yang ada di bawah. Mungkin dari kakak-kakak yang udah hadir, dari kak teman-teman di Pizza Napoletana mungkin ada pertanyaan, atau mungkin dari teman-teman atau dari kakak yang bernomor 0811 ada pertanyaan, boleh banget untuk bertanya tentang materi mini kelas kita sore hari ini yang mana tentang modul insight. Nah, untuk modul insight sendiri sekarang berlaku di fitur Pro. Jadi untuk teman-teman yang sudah memakai fitur Pro boleh banget nih untuk memanfaatkan fitur tambahan untuk menunjang operasionalnya, yang mana sudah diinfokan tadi. Untuk fiturnya sangat bermanfaat, yang mana bisa mengecek kesehatan dari operasionalnya dan juga bisa mengecek sampai indikasi-indikasi jika adanya fraud atau adanya kecurangan dari sisi operasional teman-teman sekalian. Mungkin dari teman-teman, apakah sudah cukup terkait pemaparan oleh Mas Harto? Dan untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini nggak perlu khawatir, karena untuk mini kelas kita sore hari ini direcord. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir atau baru hadir di tengah-tengah sesi bisa coba review kembali untuk video mini kelas kita atau mini kelas kita pada sore hari ini di link YouTube yang nanti akan dibagikan. Jadi untuk mungkin tadi dari teman-teman di Pizza Napoletana baru berjoin di tengah-tengah sesi, tapi mungkin untuk materi kita di awal tadi belum sempat join, itu boleh banget untuk nonton videonya nanti kembali. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman Pizza Napoletana, apakah sudah cukup? Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin dari kakak yang bernomor 0811, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau cukup jelas. Oke, mungkin sebagai akhir mini kelas kita, aku izin infokan sedikit. Oke, baik. Kalau sudah cukup, sebelum kita akhiri, aku izin infoin sedikit. Alsera bekerja sama dengan Netsme sedang mengadakan trip to Jepang, yang mana untuk campaign ini sudah berjalan dari periode November kemarin, yang mana nanti berakhir di 30 April. Untuk bisa berkesempatan memenangkan trip ke Jepang ini, teman-teman bisa cukup aktifkan QRIS-nya, lalu
gunakan aktif bertransaksi untuk sehari-harinya. Yang mana nanti untuk pemenangnya akan diumumkan oleh tim Natsmi setelah periodenya berakhir. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang belum ada QRIS-nya atau mungkin ingin ada tambahan untuk alternatif QRIS-nya, ini boleh juga didaftarkan untuk QRIS Natsmi-nya. Mana teman-teman bisa ajukan melalui back office atau mungkin kalau kebingungan bisa juga chat tim revenue yang nanti akan bantu pandu pengisiannya dari back office atau juga bisa melalui Google Form yang nanti teman-teman revenue kasih ke teman-teman presiden sekalian. Oke, baik. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan atau sudah cukup, kita akhiri ini kelas kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh dibantu oleh kami terlebih dahulu sebagai bukti kita telah melakukan sesi mini kelas pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman Pijan Napoletana, kakak kakak ber 08 nomor 0811, atau mungkin tim Mas Arianto boleh dibantu untuk recapnya agar kita lakukan dokumentasi. Aku izin tuh, aku tunggu sampai jam 15 untuk dokumentasinya. Oke, baik. Mungkin aku boleh mulai mundur untuk dokumentasi mulai dari 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Terima kasih untuk Kak Pizza Napoletana sudah hadir untuk mini kelas kita pada sore hari ini. Dan teman-teman yang lain, saya Dava, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.